Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan materi tentang penulisan proposal bisnis. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, saya Salma Zilhijati Ide. Yang kedua, Anggun Fatresia Wardani. Dan yang ketiga, Lilian Adila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi proposal bisnis atau usaha. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu proposal bisnis atau usaha, kita langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu yaitu apa itu proposal. Proposal itu sendiri merupakan sebuah rencana yang dibuat untuk melakukan rancangan kegiatan yang berbentuk tulisan atau bisa dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal biasanya bisa digunakan sebagai pedoman kerja serta acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi proposal bisnis atau usaha. Di mana proposal bisnis atau usaha ini merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis proposal. Proposal bisnis atau usaha itu sendiri pengertiannya adalah keseluruhan rancangan dari perencanaan usaha yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan, baik itu dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sampai ke penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Nanti akan digunakan sebagai pemecahan suatu permasalahan tertentu, atau bisa juga digunakan untuk persetujuan dari suatu kegiatan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lilian Adila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari proposal. Tujuan dari proposal yaitu agar bisa mendapatkan dana berupa uang ataupun fasilitas yang dapat memudahkan usaha seseorang. Nah, biasanya orang yang membuat proposal ini adalah orang-orang yang memiliki modal yang kecil untuk mengembangkan usaha. Nah, contohnya seperti masyarakat desa yang memiliki unit kegiatan usaha masyarakat. Berikutnya adalah struktur dari proposal. 1. Cover letter, 2. Halaman sampul, 3. Executive summary, 4. Daftar isi, 5. Gambaran umum dan ringkasan masalah atau disebut juga dengan kebutuhan, 6. Strategi dan solusi, 7. Kualifikasi perusahaan, 8. Susunan acara, dan yang terakhir adalah rincian biaya. Berikutnya adalah manfaat dari proposal usaha. Yang pertama yaitu proposal usaha berguna untuk membandingkan antara perkiraan atau rencana dengan hasil yang nyata. Yang kedua yaitu proposal usaha membantu wirausaha untuk mengembangkan dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pihak lain. Nah, yang ketiga, proposal dapat membantu wirausahawan dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasuki atau digeluti. Selanjutnya, proposal usaha dapat memberikan gambaran awal dan seberapa jauh kemampuan manajemen sebagai wirausaha. Berikutnya, proposal usaha dapat mengidentifikasi adanya kemungkinan dan untuk mempermudah langkah antisipasi. Dan yang terakhir, proposal secara bisnis dapat memberikan informasi potensi pasar dan perkiraan marketing share yang kemungkinan mudah diraih. Berikutnya adalah faktor-faktor penyusunan proposal secara bisnis. Nah, yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai hendaknya disesuaikan dengan kemampuan spesifik dan dapat diukur serta ada kesempatan antara waktu dan parameternya.
Yang kedua yaitu fleksibilitas, harus mudah disesuaikan dengan perkembangan usaha dan kemungkinan muncul alternatif strategi yang dapat diformulasikan. Nah, yang ketiga, batas waktu. Sub-sub tujuan proposal usaha dapat dibuat secara berkesinambungan dan adanya evaluasi waktu dan kemajuan yang dicapai dalam usaha. Nah, yang terakhir adalah komitmen usaha perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari pihak keluarga, mitra bisnis, dan karyawan atau anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Patricia Wadani akan menjelaskan tentang jenis proposal. Yang pertama adalah proposal formal. Proposal yang digunakan untuk merespon permintaan proposal dari pihak lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Isi dari proposal ini adalah dasarnya selayak dengan proposal sebagaimana biasanya. Hanya saja proposal dalam bentuk formal ini sedikit menyesuaikan dengan klien yang diminta. Hal ini karena proposal tersebut agar lebih dimengerti oleh pihak klien dan agar lebih mudah membangun kerjasama antar sama lain. Yang kedua adalah proposal informal. Proposal ini yang dibuat ketika tidak ada permintaan proposal secara formal. Seperti ini dibuat oleh calon pembeli yang tertarik dengan produk Anda, kemudian calon pembeli tersebut meminta proposal informal yang mudah dibaca agar ia bisa mempertimbangkan membeli produk. Membuat proposal informal berbeda dengan proposal formal. Proposal informal harus melihat siapa klien yang meminta dan isinya harus sesuai dengan sudut pandang klien tersebut, agar mudah dimengerti dan bisa menjadi konvensi penjualan. Selanjutnya adalah proposal. Yang ketiga adalah proposal unsolicited proposal. Adalah proposal yang tanpa ada permintaan secara resmi dan juga tidak diminta secara jelas. Biasanya proposal jenis ini adalah brosur atau email blast. Dan proposal ini berisi tentang data yang generik karena proposal jenis ini dimaksudkan singkat, padat, jelas agar pembaca bisa mendapatkan kesan yang bagus. Tentunya proposal jenis ini membutuhkan penempatan yang pas dan sesuai agar berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Patricia Wadani akan menjelaskan tentang cara membuat proposal. Yang pertama adalah cara dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Ini memudahkan kita untuk mengeksekusi proyek yang ditawarkan oleh perusahaan, yang berisi tentang siapa pembelinya, apa celahnya, berapa anggaran, apakah ada deadline-nya, apa solusi terbaik Anda untuk masalah mereka, berapa dana yang Anda miliki jika bisnis plan Anda diterima. Selanjutnya adalah dengan membuat garis proyek, lingkup proyek. Selanjutnya adalah dengan cara membuat garis besar lingkup proyek. Sebuah ringkasan tentang lingkup proyek harus mempertimbangkan fitur, fungsi, biaya, tugas, dan jadwal untuk mendapatkan gambaran tentang lingkup proyek. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab untuk menguji seberapa luas pengetahuan tentang hal ini. Yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab melakukan dan mengelola pekerjaan. Yang kedua, apa yang perlu diminta dan disampaikan, hal yang perlu untuk dilakukan, apa yang bisa pelanggan dapat dari berapa biayanya, di mana pekerjaan akan dilakukan dan kemana dikirimkan. Selanjutnya, kapan Anda mulai melakukan pekerjaan, kapan proyek resmi dikerjakan, kapan proyek harus selesai, serta kapan harus pembayaran. Yang kedua, bagaimana cara untuk menyelesaikan, mengembangkan, dan mengelola proyek. Bagaimana Anda memenuhi kepuasan pelanggan dan menyelesaikan. Selanjutnya, aspek perizinan. Yang kedua, manajemen finansial yang berisi tentang perhitungan kira-kira biaya modal, biaya
operasional, analisis profitabilitas, analisis break-even point. Selanjutnya aspek teknis. Ia menjelaskan tahap perencanaan dan pembangunan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir strategi panen, yang berisi tentang transfer aset dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya adalah dengan kita cara mengedit proposal usaha. Selesai dengan pembuatan bisnis plan yang tadi kita bicarakan, jangan lupa ada bagian krusial, yaitu mengedit dan cek ulang. Anda bisa meminta rekan kerja membaca proposal yang telah dibuat dan apakah ada kesalahan. Sebaliknya, proposal tidak perlu terlalu panjang, yang penting memiliki bahasa yang jelas, sederhana, dan ringkas agar mudah dipahami klien. Satu hal yang harus dipahami bahwa meskipun sedang bersaing dengan kompetitor lain untuk satu proyek, Anda tidak boleh berlebihan servis yang ditawarkan untuk mereka. Jangan terlalu hiperbola dalam bahasa yang digunakan untuk proposal bisnis. Alih-alih menenangkan proyek bisa jadi malah ditolak. Jadi kita harus apa adanya dan kita harus membuat klien kita yakin dalam pekerjaan kita. Selanjutnya adalah mengirim proposal usaha dan tidak lanjuti. Selesai dalam semua langkah di atas, saatnya Anda bisa mengirim proposal usaha melalui email maupun portal perusahaan mereka. Ini tergantung pada kebijakan masing-masing. Terus agar semua detail dan proposal dibaca, kita harus membuat sebagai harus rapi-rapi. Jadi Anda bisa menggunakan pelacak email untuk melihat apakah email Anda sudah dibaca dan diberikan balasan oleh pihak perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tentang bagaimana. Bagaimana di sini adalah tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan, mengembangkan, dan mengelola proyek. Bagaimana mengurangi risiko yang timbul. Yang terakhir adalah why. Mengapa Anda memilih pendekatan dan alternatif tertentu untuk proyek tersebut, serta mengapa pelanggan harus memilih. Selanjutnya adalah dengan cara memperkirakan tenaga kerja atau biaya yang dibutuhkan. Sebagai tipsnya adalah Anda bisa melebihi waktu yang dibutuhkan untuk suatu proyek selesai dikerjakan sebagai bentuk antisipasi adanya hambatan yang terjadi dalam proses pengerjaan. Jadi kita tidak akan perlu membuang waktu untuk proyek yang kita kerjakan. Misalnya satu proyek membutuhkan waktu 10 jam. Waktu tersebut bisa ditulis menjadi 15 jam dalam proposal. Jadi jika ada hambatan Anda pun tidak perlu waktu tambahan. Sementara jika semua berjalan lancar, Anda bisa selesai sesuai perkiraan waktu awal. Dan Anda bisa menawarkan pekerjaan lain, sedangkan klien tidak perlu membayar mahal pekerjaan Anda. Selanjutnya adalah mulai membuat rancangan proposal usaha Anda. Umumnya bisnis plan memiliki 6-7 bagian. Yang pertama adalah rangkuman eksekutif. Yang kedua, informasi perusahaan yang berisi tentang legalitas perusahaan, struktur organisasi, dan pengalaman perusahaan. Selanjutnya adalah pendahuluan yang berisi tentang deskripsi umum bisnis, latar belakang industri, tujuan, potensi, dan visi misi perusahaan, dan keunikan produk. Selanjutnya pemasaran yang berisi tentang penjelasan tentang riset dan analisis, ukuran pasar dan tren, kompetisi, dan rencana pemasaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan bisnis yang menyangkut lokasi pengerjaan proyek, akses transportasi, kependudukan, dan fasilitas umum. Selanjutnya aspek perizinan. Yang kedua, manajemen finansial yang berisi tentang perhitungan kira-kira biaya modal, biaya operasional, analisis profitabilitas, analisis break-even point. Selanjutnya aspek teknis, analisis break-even point. Selanjutnya aspek teknis yang menjelaskan tahap perencanaan dan pembangunan.
Yang selanjutnya adalah yang terakhir, strategi panen, yang berisi tentang transfer aset dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya adalah dengan kita cara mengedit proposal usaha. Selesai dengan pembuatan bisnis plan yang tadi kita bicarakan, jangan lupa ada bagian krusial, yaitu mengedit dan cek ulang. Anda bisa meminta rekan kerja membaca proposal yang telah dibuat dan apakah ada kesalahan. Sebaliknya, proposal tidak perlu terlalu panjang, yang penting memiliki bahasa yang jelas, sederhana, dan ringkas agar mudah dipahami klien. Satu hal yang harus dipahami bahwa meskipun sedang bersaing dengan kompetitor lain untuk satu proyek, Anda tidak boleh berlebihan servis yang ditawarkan untuk mereka. Jangan terlalu hiperbola dalam bahasa yang digunakan untuk proposal bisnis. Alih-alih menenangkan proyek bisa jadi malah ditolak. Jadi kita harus apa adanya dan kita harus membuat klien kita yakin dalam pekerjaan kita. Selanjutnya adalah mengirim proposal usaha dan tidak lanjuti. Selesai dalam semua langkah di atas, saatnya Anda bisa mengirim proposal usaha melalui email maupun portal perusahaan mereka. Ini tergantung pada kebijakan masing-masing. Terus agar semua detail dan proposal dibaca, kita harus membuat sebagai harus rapi-rapi. Jadi Anda bisa menggunakan pelacak email untuk melihat apakah email Anda sudah dibaca dan diberikan balasan oleh pihak perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.